Pembacaan Alkitab diambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat sampai yang ketujuh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, ketika kita ingin bersukacita di tengah-tengah semua kesibukan kita, mestinya bukan hanya rumah tangga ya, tapi banyak kesibukan. Tapi mungkin karena ibu-ibu konsentrasinya lebih ke keluarga, ke bagaimana menjalani hari-hari kita. Surat Paulus pada jemaat Filipi secara umum. Jadi kalau dikatakan bersukacita pada saat jemaat tertekan, pada saat jemaat mengalami penderitaan, pada saat mengalami tantangan, ia mengajari tentang mengatasi itu dengan sukacita. Tapi secara umum juga kita tuh gimana ya bisa bersukacita begitu ya. Kadang-kadang bukan hanya kesibukan tapi berbagai persoalan dalam keluarga seringkali membuat kita gamang untuk mengatakan saya bersukacita. Ketika menghadapi berbagai peristiwa yang tidak pas dengan hati kita. Jadi sebenarnya ada beberapa hal di situ. Yang pertama, ketika sukacita itu hilang karena kita worry gitu ya, cemas, anxiety. Zaman sekarang ibu rumah tangga banyak yang memiliki kecemasan juga. Cemas anak-anaknya gitu ya. Cemas bahwa kalau mereka menikah bagaimana, apakah berubah atau tidak. Cemas tentang pekerjaan mereka. Cemas tentang kita sendiri yang mulai menua gitu ya. Jadi ada banyak hal ketika kita ingin mengukur itu, maka kita mulai dulu dengan yang ayatnya yang kelima ini, bahwa ada banyak kekhawatiran dalam diri kita yang membuat kita kehilangan sukacita sebenarnya. Saudara-saudara, kami baru merayakan 50 tahun pernikahan dan waktu itu tuh ya waktu itu tuh saya diminta kasih tema gitu. Bu, apa temanya? Terus saya bilang under his wing ya, jadi di bawah naungan sayap Tuhan. Terus ada orang yang bilang itu, oh Bu, kok temanya itu kok penuh, iya kayaknya menghadapi gelombang, menghadapi apa gitu ya. Orang mah kalau ini kan berbunga-bunga lah 50 tahun gitu ya, emas yang gemilang atau apa gitu ya. Tapi menurut saya kami menghadapi hal seperti ini ya. Jadi ada banyak tantangan dalam pernikahan, ada banyak hal yang mesti dilewati dan waktu saya ditanya under his wing ini pakai simbol apa, saya minta supaya itu seperti Raja Walinya Tuhan yang mengatasi gelombang hidup gitu ya. Suami saya tuh sekarang memang ginjalnya tinggal 8%. Nah ini gak gampang saudara ya, menghadapi saya yang masih aktif, anak-anak yang dengan kesibukannya masing-masing. Tiba-tiba saya melihat suami saya tuh berubah menjadi orang yang penuh kecemasan dan tingkah lakunya berubah sekali. Dan itu karakter yang berbeda gitu ya. Jadi menurut pikiran saya dan apa yang terjadi sesuatu yang saya nggak harapkan juga reaksinya gitu. Tapi kemudian saya belajar bahwa orang hanya bisa menerima orang yang mengalami berbagai pergumulan yang saya juga kalau bilang kecemasan apa yang dia alami nggak bisa saudara ya. Karena itu bagian yang dia gumuli sendiri dan saya cuma bisa bilang bahwa di tengah semua ini mari kita melihat sesuatu yang dikatakan bersukacita itu sumbernya dari mana. Saya lebih menitik beratkan tentang berdamai gitu ya. Berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan apa yang dikatakan orang lain gitu ya. Jadi di tengah-tengah itu baru sukacitanya muncul kalau menurut penghayatan saya. Hidup itu tidak selalu gampang. Makin kita bertambah tua pasti tantangannya berbeda dan tampaknya lebih sulit karena kondisi kita tidak sekuat dan segagah dulu. Kalau memikirkan anak-anak, apa sih yang saya harapkan atau kita harapkan sebagai orang tua gitu ya. Ketika Paulus bilang kalau ada masalah, apa yang diharapkan? Anak-anak berdatangan dan mengatakan bagaimana yang terjadi, apa yang ini, atau ada yang mijitin, ada yang ini. Kadang-kadang nggak bisa gitu karena mereka punya kesibukan masing-masing. Yang kedua,
Kalau saya juga minta suami saya 24 jam nungguin, frustrasi loh ya. Karena apa? Saya nggak tahu mesti berbuat apa, sementara saya pikir itu sesuatu yang kita harus menangkan, sebab kita sama-sama hamba Tuhan yang sudah melayani sekian lama. Jadi di tengah-tengah itu saya mulai mengajari tentang berdamai. Dan berdamai itu dia belajar gitu ya, dan dia bisa menikmati apa yang dikatakan menerima yang tidak bisa diterima. Itu satu hal, saudara. Kalau menerima semuanya mulus-mulus mah gampang, ya kan? Tapi ternyata hidup itu tidak mulus-mulus. Dan bagaimana ini yang dikatakan Paulus, di tengah-tengah kondisi apapun, mulailah dengan bersyukur. Bersyukur itu apa artinya? Tidak memberi pembanding kepada siapapun juga. Saudara, kalau kita banding-bandingin keluarga kita dengan keluarga orang lain gitu ya. Ih, anak-anaknya itu ya gitu, pada berbakti gitu ya. Saya udah berkorban ini itu, tapi kok mereka tidak seperti anak-anak orang lain, itu bahaya ya. Dan bersukacita tuh muncul dengan berkata, Tuhan yang ada pada saya syukuri gitu ya. Bahwa saya ada pada situasi yang Tuhan percayakan, sehingga kalaupun anak-anak jauh dan sebagainya, kita bersyukur bisa melewati hari demi hari. Saya mengajari kami dari awal gitu ya, kamu tuh nggak boleh patah oleh berbagai keadaan gitu ya. Jadi kalau saya lihat ada orang yang mulai patah, bagi saya itu di luar konsep saya gitu ya. Jadi karena dari kecil juga saya diajari ibu saya untuk tidak patah menghadapi berbagai situasi. Nah ini kan nggak selalu ya, walaupun anak saya tiga, karakternya kan beda-beda. Ada yang gampang mengeluh, ada yang tahan gitu ya, ada yang cuek. Ya. Jadi di tengah itu semua diramu menjadi sebuah ramuan yang dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sampai kapanpun orang tua di tengah-tengah kesibukan dari muda sampai tua, dia tidak akan pernah kehilangan perannya yang utama, yaitu pendoa. Dan menurut saya doa itu membuat kita tenang, membuat kita bisa damai, dan kita juga bisa mendamaikan diri dengan berbagai situasi. Jadi jangan lupa ya, kalau mau tetap bersukacita dalam kesibukan kita, jangan lupa membawa itu ke dalam doa. Saya pernah kasih ilustrasi, mungkin saudara masih ingat, ada seorang istri yang mau melakukan tugasnya hari itu. Jadi suaminya pergi kerja dan dia siap-siap mau melakukan berbagai hal. Waktu suaminya sore pulang, dia lihat rumah berantakan gitu, marah dia. Ini kamu nggak ada kerja apa, tidur aja gitu ya. Mesin cuci lihat airnya kemana-mana gitu, rumah tidak teratur dan seterusnya. Lalu si istri nangis kenceng sekali gitu ya. Karena gini, waktu suaminya udah pergi ke kantor, mertuanya datang, minta dianterin. Dia belum nyuci baju gitu ya, minta dianterin. Pulang dari nganterin dia udah capek sekali karena mertuanya rewel dan minta ini minta itu gitu ya. Udah pulang capek, dia mau nyuci baju yang tertunda gitu. Itu korslet gitu ya mesin cucinya. Jadi airnya melimpah di mana-mana. Terus dia udah ngepel capek banget gitu, masih ada sebagian yang belum kering. Dia udah ingat belum masak gitu ya, jadi dia mencoba masak gitu ya. Sesudah itu dia capek, dia mau tiduran sebentar, dia istirahat sebentar, tidur dia ya. Kita kalau capek ya tidur. Suaminya pulang gitu ya. Jadi dia dibilang malas ya, nggak ngerjain ini gitu itu. Jadi dia bangun dan dia bilang ini, sekarang dia bilang ceraikan saya. Kamu nggak tahu yang saya lakukan dari pagi, tiba-tiba nuduh malas, cukup gitu. Nah ini saudara ya, kadang-kadang kita dapat sesuatu yang nggak benar gitu ya, dan kita marah dan kehilangan seluruh keinginan berkorban, seluruh sukacitanya juga hilang. Tapi coba kalau suaminya datang dan bilang gini, wah apa yang terjadi sayang, gitu hilang semua loh capeknya ya, hilang gitu ya. Tapi kan nggak selalu pasangan kita bertanya begitu ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan itu ya, jadi kita harus berkata sebentar, duduk dulu, saya bikinkan minuman dulu, kita cerita. Nah di situ udah cerita dah semuanya ya, ibumu tadi datang dan itu malah petaka gitu ya. Jadi saudara-saudara, keberanian untuk mengatasi situasi adalah bagian dari, kalau nggak banyak berdoa nggak bisa loh, hilaf gitu ya. Tapi kalau kita banyak berdoa, kita bisa melihat anak-anak kita dengan baik. Nggak pernah hitung-hitungan. Dulu saya kalau
anak saya yang tinggal serumah gitu ya, lalu melakukan sesuatu, terus saya nyanyi, kasih ibu sepanjang masa itu ya, tak pernah dia minta kembali. Nah anak saya selalu bilang, udah mah ngerti, mama. Mama banyak berkorban katanya, tapi sekarang saya enggak. Kalau dia udah mulai rasanya, ada aja kan kalau serumah ya, mulai berbuat sesuatu yang saya kepengen marah gitu ya. Saya bilang gini, sebentar kita doa bersama, takut dia. Jadi kan, jadi saudara-saudara nggak usah inget-inget, kamu punya utang kasih sama saya, kamu nggak bayar-bayar gitu ya. Kalau itu kita nelangsa loh ya. Ada anak saya yang tinggalnya di Depok. Lalu yang dua bilang begini, yang dari Singapura juga, lalu satu yang serumah. Itu anak kok nggak datang sih ngunjungin bapak yang lagi sakit gitu. Saya bilang Depok ke sini tuh jauh gitu ya. Udah nggak apa-apa, dia juga kadang-kadang memang karakternya gitu kok dari kecil, saya bilang itu. Mama sih belain aja tuh anak, nggak bisa. Harus dia hadir sekali sebulan. Terus saya lihat dia, saya bilang kalian ngerti gak sih situasinya seperti apa? Mama dari dulu emang pilih kasih. Dari dulu anak yang di Depok ini sakit-sakitan. Pilih kasih gitu. Oh iya, nanti aja jawabnya. Kalau kalian pengalaman punya anak nanti pasti bisa mengerti jawabnya. Ya jadi gak usah bertengkar lah saudara ya soal-soal gitu. Hati yang baik. Nah ini saya kerinduan sekali punya hati yang baik gitu. Hati yang baik itu gak pernah nyimpen apa-apa yang menyakiti kita gitu ya. Hati yang baik itu juga gak kepengen mengatakan ini loh utangmu, bayar gitu ya. Orang tua kan suka gitu kan. Kamu tahu nggak waktu kamu kecil? Kamu tahu nggak waktu kamu sekolah? Kamu tahu nggak gitu ya? Lama-lama anaknya jadi nggak tahu loh dari tahu. Ya jadi jangan. Tapi berhati baik itu mengajari gini, nak nanti kamu ya sekarang kan kamu jadi orang tua ya. Kalau menghadapi begini berdoalah. Kalau menghadapi ini jangan diambil hati gitu ya. Jadi kalau hidupnya seperti itu hanya bisa anugerah Tuhan. Kalau dari diri sendiri mah nggak bisa. Saya tinggal dengan menantu ya. Menantu saya tuh orangnya sayang banget sebetulnya gitu. Tapi mungkin kalau ngobrol dia nggak bisa gitu ya. Menantu saya orang Batak. Jadi ada satu momen di mana kalau saya turun dari lantai 2 dia segera masuk kamar. Gitu. Jadi saya pikir nih orang kudu diajak ngerti nih gitu ya. Tapi saya terus berdoa, ngajak ngertinya gimana? Gitu, apa dibuka kamarnya? Kenapa sih kalau saya turun jadi ini kan masih rumah saya gitu kan? Tapi terus saya pikir-pikir nggak ada gunanya. Jadi saya diam aja. Kalau kami pergi bersama baik, dia ramah. Jadi saya pikir dia pasti takut kali yang ngobrol berdua nanti ke topik-topik yang dia tidak harapkan gitu kan. Nah, satu kali saudara-saudara dia bilang gini, Mam, kan mimpi mama terbesar itu kepingin ke Jepang. Hah? Enggak, saya bilang gitu kan. Enggak ke Jepang, saya pikir enggak gitu ya. Tapi buat apa dah, saya pikir apa maksudnya. Saya udah beliin tiket mah. Hah, ada tiket murah kata. Oh gitu, gimana ya, saya bilang gitu kan. Si suami saya kan baru didiagnose fungsi ginjalnya tinggal 8%. Kayaknya nggak bisa deh, mama pergi sama cucu ya anak mereka. Berdua aja. Hah? Backpackeran, waduh backpackeran ya, satu umur 22, satu 70-an loh, backpackeran. Saya sampai gini, ya Tuhan kenapa saya mimpi mau ke Jepang ya jadinya suruh backpackeran. Akhirnya saudara-saudara kami pergi dan saya tuh sepanjang pergi berdoa terus, Tuhan tolong jangan ada keluhan. Karena kalau saya ngeluh ke cucu saya pasti dia lapor ke ibunya. Jadi sepanjang itu ya saudara sampai pulang saya tuh belajar mensyukuri setiap yang dilihat. Walaupun saya gak tahu naik kereta api terus gitu ya, lihat kayaknya di Jakarta juga toko begini banyak. Dan kalau tidur berdua satu divan itu saya gak bisa tuh saudara. Cucu saya gemuk loh, saya kecil. Terus cucu saya bilang, Oma deket tembok. Ya Tuhan deket tembok. Kamar di Jepang itu saudara hotel, kalau hotel kecil ya kecil banget. Buka koper juga udah masuk kamar mandi loh ya. Jadi saya tuh belajar Tuhan pasti ada maksudnya. Jadi dinikmati aja setiap bangun pagi. Udah pagi lagi. Dalam hati saya ngitungin kapan kita pulang. Tapi saudara-saudara pada akhirnya memang Tuhan tuh ngajari kita gitu.
kamu aja bilang biasa ke pedalaman. Ini kok sekarang mau ngeluh. Beda sih ya. Kalau ke pedalaman saya udah siap mental loh saudara. Kalau jalan-jalan saya nggak siap mental tuh ya suruh begitu. Tapi kemudian saya bersyukur bahwa saya bisa menikmati sesuatu dari cinta menantu saya, dari cinta anak saya. Jadi pada saat itu saya merasa bahwa mengucap syukur itu bukan karena kondisinya memungkinkan, bukan karena kita menikmati apa yang kita mau, tetapi belajar setiap hal yang kita hadapi disyukuri. Yang ketiga, saudara-saudara, damai Tuhan itu sesuatu yang di luar akal kita deh ya. Saya bisa berdamai dengan diri sendiri, karena kalau kita nggak damai sama diri sendiri, kita nggak bisa berdamai dengan orang lain. Harus ku mulai dari diri sendiri, ada lagu di PKJ ya. Jadi aku harus mulai dari diri sendiri. Saya mau sukacita, berdamai dengan pekerjaan, berdamai dengan situasi, berdamai dengan kondisi yang ada. Kalau saya tidak mulai dengan itu, sukacita itu nggak ada. Ya, tapi sukacita adalah sesuatu yang dipercayakan Tuhan dan kita berdamai di dalamnya. Nah ini yang kemudian kalau mau menemukan sukacita dalam kesibukan keluarga, jangan hitung-hitungan dengan apa yang kita berikan. Perempuan mah secara khusus ya, perempuan mah dipercaya Tuhan tuh dengan sesuatu yang belajar untuk mempersembahkan sesuatu tanpa berhitung. Kalau kita banyak berhitung, yang ketemu hutang. Hutang siapa? Bukan hutang siapa-siapa loh saudara, hutang kita sendiri karena ternyata kita tidak mampu dipercaya Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, berdamai dengan Tuhan. Kadang-kadang rancangan yang dialami dalam hidup itu tidak persis seperti yang kita mau. Tapi kita harus percaya kalau Tuhan memberikan ini pada kita, ujung-ujungnya bagus, manis, ya kan saudara? Semua diubah Tuhan sehingga rancangan itu menjadi indah pada waktunya. Saya ketemu sepasang suami istri. Si istri ini kena kanker yang benjolannya muncul di mana-mana ya. Jadi mulai mata dioperasi, muncul di sini, dioperasi lagi sampai udah 4 kali. Nah waktu yang mau kelima di sini di tenggorokan. Lalu suaminya bilang, ayo kita ke Pineng aja, second opinion. Nah selama di Pineng tuh suaminya nangis terus. Jadi si istrinya bilang, enggak deh pulang aja gitu. Karena enggak mungkin ditunggui selama 3 minggu gitu. Jadi dia pulang. Terus dia bilang gini, Bu suami saya kok nangis terus ya, saya jadi merasa lebih sedih. Saya bilang, enggak jangan, saya bilang. Itu dia menangis karena dia mungkin ya saudara kalau nungguin orang sakit lama itu saudara kita bisa masuk ke dalam satu kondisi melankolis ya. Jadi hati-hati dengan mendampingi orang yang sakit lama, kita perlu sesekali lihat udara segar. Kalau enggak kita jadi mellow ya. Nah si suami ini udah nungguin istrinya 1 tahun lebih ya. Jadi dia udah sampai pada kondisi mellow. Dia tuh nggak mau keluar rumah loh. Terus takut istrinya sewaktu-waktu dipanggil Tuhan. Terus saya bilang sama Bapak, kita mau berdoa. Ya jadi pakai ini aja deh, telepon, video call. Karena dia nggak mau dibesuk gitu ya. Karena kondisi dia tuh jadi jelek banget kata dia. Jadi oke, video call kita bertiga. Terus saya tanya Pak, Bapak tuh sekali-sekali mesti keluar ya. Bapak jangan kalau Bapak nangis si ibu jadi makin sedih ya. Dan merasa bahwa dia membuat suaminya jadi berduka cita gitu loh. Jadi Bapak harus ajak ibu keluar dan Bapak bisa menikmati yang hijau-hijau. Ibu juga jadi balik lagi tuh punya kekuatan baru. Lalu kemudian berdoa. Tapi perlu tuh saudara menata yang disebut berhikmat ya. Jadi kalau orang mau bersuka cita di tengah berbagai peristiwa, menurut saya sih bukan, saya harus masak, terus saya harus setrika, saya ngantar anak les. Bukan itu saudara. Tapi menghadapi yang kita tidak expect dan kemudian mengatasinya bersama-sama di dalam Tuhan, kita akan menemukan sukacita itu. Mari kita nikmati rumah tangga kita nikmati apa yang dipercayakan Tuhan, sebab yang dipercayakan Tuhan pasti baik. Kalaupun keadaannya kita anggap tidak baik, tapi pasti yang dimaksud Tuhan baik. Nah ini iman, ya kan? Saya bersukacita bukan karena kelimpahan, saya bersukacita bukan karena saya diberi kebahagiaan yang ukuran dunia, tapi saya bersukacita karena Tuhan titip tugas sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pelayan Tuhan. Dan di dalam itu saya belajar berdamai, ya.
ada banyak orang tuh denial, menyangkali kondisi dirinya. Ada banyak orang yang menyangkali apa yang menjadi bagian dari hidupnya. Coba, ya dia mah enak aja, fasilitas ada, anaknya berhasil semua, dia mah bisa bersuka cita. Coba kalau jadi saya, nah yang begini nih sulit ya. Tapi mari kita terima, nggak apa-apa, beda-beda itu bagus, ya kan? Adik-adik saya selalu bilang ini, kamu nggak rasa itu sedih ya? Kamu nggak rasa bebannya kok kayaknya banyak terus? Saya bilang enggak ah, saya nggak merasa sedih gitu bebannya banyak. Kamu nggak tahu sukacita saya lebih banyak lagi daripada beban yang dipercayakan Tuhan, ya kan? Sebab kalau kita bilang gini, iya nih, kamu kan jadi hamba Tuhan, kok banyak pergumulan? Iya nih, lama-lama orang nggak percaya loh, ya. Menjadi murid Tuhan itu indah, ya. Tapi kalau kita bilang apapun yang saya jalani, saya tahu Ia ada bersama dengan kita. Jadi sukacita bukan dari diri kita ya, dari keberanian menerima anugerah Tuhan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita, amin.